Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Didi Abbas, di program acara Mengabut Ngaji Budaya bersama channel kesayangan Anda, The Best Channel. Perbincangan kita kali ini adalah menguak jejak Islam di tanah Pasundan. Memang belum ditemukan catatan yang jelas tentang masuknya agama Islam di tanah Sunda. Namun, berdasarkan penelitian dari C.J. van Lier yang dipublikasikan dalam Indonesia Trade and Society, diketahui bahwa penyebaran Islam di Pulau Jawa masuk melalui pantai utara oleh para saudagar dari Jazirah Arab. Dalam buku Cirebon dalam 5 Zaman, sejarawan Ahmad Sobana Harjasaputra meyakini Jawa Barat merupakan daerah pertama yang disinggahi Islam setelah pantai atau kepulauan Sumatera. Pada tahun 1867, seorang peneliti berkebangsaan Belanda, J. Hegman, menelusuri tentang hikayat agama Islam di Jawa Barat. Hegman menggunakan sumber-sumber lokal termasuk penuturan masyarakat untuk melacak keberadaan Muslim pertama dari etnis Sunda tersebut. Pada tematik kali ini kita akan membatasi jejak-jejak penyebaran Islam di wilayah Jawa bagian Barat. Beberapa sejarawan yang telah melakukan penelitian dan beberapa naskah maupun manuskrip kuno yang ada menyebutkan Raden Bratalegawa merupakan penyiar agama Islam sekaligus orang Sunda pertama yang memeluk agama Islam. Untuk lebih jelasnya, kita akan mengupas siapa itu Raden Bratalegawa atau Haji Purwa. Pangeran Bratalegawa merupakan putra kedua dari Sang Bumisora atau Prabu Kudalalean yang berkuasa di Kerajaan Galuh pada era 1357 hingga 1371. Sebagaimana disebutkan, Bratalegawa merupakan anak kedua dari Prabu Kudalalean. Beliau sejak muda memiliki ketertarikan dalam hal perniagaan. Dalam perjalanannya sebagai seorang pedagang, yang saat itu jalur sutra banyak dikuasai oleh para pedagang atau saudagar Muslim, Pangeran Bratalegawa banyak berinteraksi dengan para saudagar Muslim. Bahkan dalam suatu kesempatan, Pangeran Bratalegawa memiliki hubungan yang cukup baik dengan salah seorang pedagang yang berasal dari Gujarat. Pengenalan tentang Islam Pangeran Bratalegawa banyak didapat dari Muhammad. Ketertarikan tentang Islam semakin mendekatkan Bratalegawa dengan Muhammad. Setelah memeluk Islam dan menikah dengan Farhana, Bratalegawa menunaikan rukun Islam yang kelima ke Tanah Suci dan memperdalam agama Islam. Bersama istrinya setelah menunaikan ibadah haji sekitar abad ke-14 tepatnya, sekitar tahun 1337, Pangeran Bratalegawa kembali ke tanah kelahirannya, yaitu di Tatar Sunda, tepatnya di Kerajaan Galuh, dengan berganti nama dengan gelar Haji Baharudin Al-Jawi. Sesampainya di Kerajaan Galuh, setelah melakukan silaturahmi dengan keluarga, Raden Bratalegawa memperkenalkan tentang agama Islam di kalangan keraton, mengajak adiknya yaitu Ratu Banawati untuk memeluk Islam. Karena masih sangat kuatnya pengaruh agama Hindu, ajakan Bratalegawa
ditampiknya oleh keluarga kerajaan Galuh. Penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Bratalagawa dianggapnya sebagai sebuah ancaman. Bahkan Bratalagawa sendiri mendapatkan ancaman dari pihak keluarga. Gagalnya upaya Islamisasi yang dilakukan oleh Pangeran Bratalagawa di lingkungan keraton Galuh membuatnya keluar dari istana. Perjuangan untuk syiar agama Islam tidak membuatnya patah arang. Raden Bratalagawa hijrah ke wilayah kawasan Carbon Girang, sebuah kerajaan kecil yang masih di bawah pengaruh kerajaan Galuh yang saat itu dipimpin oleh kakaknya, yaitu Prabu Giri Dewanata selaku penguasa kerajaan Carbon Girang. Prabu Giri Dewanata sendiri dikenal juga dengan Ki Ageng Kasmaya, kelak akan menurunkan para pembesar dan penguasa serta penyebar agama Islam di wilayah Cirebon. Upaya yang dilakukan oleh Pangeran Bratalagawa untuk mengajak kakaknya, yaitu Ki Ageng Kasmaya, tetap mendapat penolakan. Dikisahkan walaupun hubungan dengan adiknya Ratu Banawati dan Ki Ageng Kasmaya yang secara terang-terangan menolak untuk memeluk agama Islam, namun hubungan mereka tetap harmonis. Raden Bratalagawa tetap berjuang memperkenalkan Islam. Kemudian Pangeran Bratalagawa melakukan perubahan strategi dakwahnya. Kali ini dilakukan kepada masyarakat kecil penduduk Galuh dengan menerapkan pola akulturasi, di mana pola-pola pendekatan yang disesuaikan dengan tradisi dan kebiasaan agama lama diadopsi menjadi media untuk berdakwah. Walaupun tergolong masih sangat sedikit yang terpengaruh untuk memeluk ajaran Islam, namun sedikitnya beberapa tempat terbentuk komunitas-komunitas Muslim di kerajaan Galuh. Pola pendekatan yang dilakukan oleh Pangeran Bratalagawa atau Haji Purwa atau juga disebut Haji Baharudin Aljawi melakukan pola akulturasi dengan memadukan tradisi-tradisi masyarakat setempat menjadi alat dakwah untuk memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat atau rakyat kerajaan Galuh. Raden Bratalagawa atau dikenal dengan Haji Purwa sebagaimana disebutkan tadi, para sejarawan menghubungkan dengan sosok Syekh Maulana Sofiyuddin juga merupakan nama lain dari Pangeran Bratalagawa. Itulah sejenak atau profil daripada jejak awal penyiar agama Islam di Tatar Sunda yang dikenal dengan Pangeran Bratalagawa, atau masyarakat kecil, masyarakat jelata menyebutnya dengan Haji Purwa. Kenapa disebut Haji Purwa? Dari kaidah bahasanya Purwa berarti awal, dan disitulah nama Haji Purwa melekat. Sementara beberapa kalangan ulama menyebutnya dengan nama Baharudin Aljawi, bahkan juga di beberapa tempat dikenal dengan sebutan Syekh Maulana Sofiyuddin. Itulah sosok penyiar Islam yang pertama di Tatar Sunda. Itulah pemirsa yang dapat kita sampaikan tentang jejak syiar Islam di kawasan Pasundan, di mana dalam resumenya beberapa ahli sejarah menyepakati bahwa proses penyebaran agama Islam di kawasan Tatar Sunda dimulai di era abad ke-14
tepatnya pada tahun 1337, bertepatan dengan kembalinya Pangeran Bratalegawa kembali ke Kerajaan Galuh dan memperkenalkan ajaran Islam. Walaupun upaya penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Pangeran Bratalegawa banyak mendapat pertentangan dari penguasa Galuh yang notabene adalah keluarganya sendiri. Namun, jejak-jejak pembentukan komunitas-komunitas Muslim sudah mulai terbentuk sejak abad ke-14. Semoga yang kita obrolkan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai bahan referensi dalam pengenalan syiar dan mengenal para pendakwah Islam di era-era awal di Kerajaan Pasundan atau daerah kawasan Sunda bagian barat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.